Nggih, gue melegu pelan sambil menggeliat sana-sini saat gue dengar azan subuh sudah berkumandang. Gue pun berusaha mengumpulkan semua kesadaran gue sebelum gue bangun dari ranjang dan menuju kamar mandi buat ngambil wudhu dan menunaikan sholat subuh. Setelah gue agak sadar, gue pun membuka mata dan melihat sekeliling gue. Kok kamar gue agak beda ya? Bentar-bentar deh. Kamar gue itu catnya warna biru. Ini kok malah warna hitam putih. Aneh deh. Bentar-bentar. Gue inget-inget dulu. Gue semalam main ke kamar abang gue buat mabar, tapi abang kagak bisa karena banyak tugas terus. Oh iya, ya gue ketiduran di kamar abang gue tadi malam. Tapi tumben, abang kagak pindahin gue ke kamar. Mungkin dia tidurnya terlalu larut kali ya. Makanya sampai kagak sempat buat mindahin gue ke kamar gue sendiri. Hmm, abang gue pun juga melegu dan juga udah mulai terbangun dari tidurnya. Kami tidur kok sembrautan gini ya, agak beber posisinya. Gue tidur dalam keadaan tengkurap, sedangkan abang gue udah tidur kagak pakai bantal asal nempel gitu aja kepalanya di kasur. Sedangkan laptop sama beberapa makalahnya masih berantakan di atas kasurnya. Woi, nyet, turunin napa kaki lo dari perut gue. Berat tahu, ucap abang gue dengan suara bak entalnya sehabis bangun tidur. Ternyata emang bener, kaki gue nindih perut abang gue. Mana gue tahu kan semalam kita tidur udah sembrautan kagak bener posisinya. Kalaupun semalam gue kagak ketiduran, gue juga kagak bakal tidur di kamar abang gue. Tapi karena semalam gue nungguin abang gue agak sampai larut, ya gini jadinya tidur kagak bener posisinya. Tempat kepala jadi tempat kaki jadi tempat kepala. Pegel semua nih badan pasti kalau udah tidur kagak bener gini. Nyet, lo denger kagak sih gue ngomong apa? Kaki lo nih turunin dari perut gue. Berat tau, ucap abang gue sambil nyingkirin kaki gue yang udah nindih perut dia. Mungkin udah dari semalam kali ya kaki gue nindih perut abang. Meskipun sudah agak sadar, gue masih aja malas-malasan buat beranjak pergi ke kamar mandi buat ngambil wudhu dan masih uring-uringan di kasur abang gue. Udah cepet sana lo kembali ke kamar lo. Udah subuh nih cepet sana sholat, ucap abang gue yang udah terduduk di samping gue setelah nyingkirin kaki gue tadi. Bentar lagi ngapa bang? Masih dingin banget nih, jawab gue dengan suara bantal. Gue dan masih dalam keadaan tengkurap. Dingin, dingin, alasan aja lo. Udah cepet sana kembali ke kamar lo, mandi sekalian, setelah itu sholat. Gue mau pergi ke masjid buat sholat subuh di sana sama Abi. Iye, bentar lagi, jawab gue masih terus tengkurap. Sedangkan abang gue udah beranjak pergi ke kamar mandinya untuk ngambil wudhu dan pergi ke masjid buat sholat subuh sama Abi. Setelah beberapa menit kemudian, abang gue pun udah keluar dari kamar mandinya
dan udah seger karena udah cuci muka dan mengambil air wudhu. Sedangkan gue masih uring-uringan dan mager buat beranjak dari kasur dia dan kembali ke kamar gue. Boy, nyet, belum bangun juga lo dari tadi. Cepat bangun, sana, kembali ke kamar lo. Mandi terus sholat, mumpung masih subuh nih. Enak mandi pagi-pagi biar seger. Apaan sih lo bang? Berisik banget deh. Tumben-tumbenan lo mau bangun pagi. Biasanya juga lo jam 6 baru bangun tuh. Ucap gue dengan suara kagak jelas karena sambil tengkurap di kasur dia. Karena gue sekarang ada jam kuliah pagi nyet. Makanya gue mau pergi ke kampus pagi-pagi. Lo kalau nanti sampai belum siap pas mau berangkat sekolah, gue tinggal lo. Serah lo dah, jawab gue masih terus tengkurap dan mager buat kembali ke kamar. Bodoh amat lah sama ocehan abang gue yang satu ini. Lo bener-bener ya dek, dibilang dari tadi kagak mau dengerin. Lo mau bangun sekarang atau gue yang syarat lo kembali ke kamar lo? Hah? Ucap abang gue udah kesel karena gue tetap aja kagak dengerin dia dari tadi. Gue tetap aja kagak ngeburis ocehan abang yang udah teriak-teriakin gue kayak toak masjid noh. Toh ini juga masih terlalu pagi kok, dingin banget kalau harus mandi subuh-subuh gini. Karena gue yang tetap keras kepala dan masih terus aja tengkurap, tiba-tiba abang gue udah nyeret kaki gue biar gue turun dari ranjangnya dan kembali ke kamar gue sendiri buat sholat subuh. Eh, iya gue bangun bang. Udah lepasin gue kagak usah diseret kayak gini juga kali. Gue bukan mayat. Ucap gue udah marah-marah sama abang karena dia nyeret kaki gue sampai gue beneran melorot dari ranjang dia. Ya udah, sana kembali lo ke kamar lo. Jangan lupa mandi, biar nanti pas mau pergi sekolah kagak usah mandi lagi. Iya Kanjeng Doro, ucap gue kesal. Mana rambut gue udah semrawutan juga, udah kayak singa aja gue. Apalagi ditambah tadi diseret sama tuh abang jahanam yang kagak ada kasihan-kasihannya sama adik sendiri. Gue pun berjalan ke arah pintu kamar abang gue buat keluar dari kamar dia dan kembali ke kamar gue sendiri dengan tubuh yang masih sempoyongan nahan ngantuk. Awas kejedut lu jalan kayak gitu, ucap abang gue, karena jalan gue yang udah kayak orang mabuk berat karena masih nahan ngantuk. Kagak bakal, mata gue masih nempel kok, jawab gue ketus dengan suara yang kagak jelas karena habis bangun tidur. Tapi tiba-tiba tuk, gue beneran kejedot pintu kamar abang gue karena jalan sambil merem
nahan ngantuk. Aduh, siapa sih yang naruh nih pintu di sini? Rintih gue sambil ngusap jidat gue yang tadi udah kejedok pintu. Hahaha, mampus lo, enak kualat lo sama gue. Hahaha, dibilangin dari tadi kagak mau dengerinnya lebih tua. Hahaha, abang jahanam gue udah ketawa kesetanan karena lihat gue yang kejedot pintu kamarnya. Adik lagi kesakitan tuh orang malah tertawa kesetanan. Dasar abang jahanam yang tuh ya tuh orang minta digorok mah punya abang kayak gitu noh. Apaan sih lo bang, napa pintu lo ditaruh di mari coba, gerutu gue sebelum beranjak keluar dari kamar abang gue. Lah emang dari zaman bahula tuh pintu udah disononyet. Hahaha, ucap abang gue masih terus tertawa kesetanan. Kapan kapan gue pindahin nih pintu lubang, jawab gue masih terus ngusap-ngusap kening gue yang memerah karena kejedot tadi. Mau dipindahin kemana? Itu pintu bukan pintu Doraemon yang bisa pindah tempat kemana-mana. Hahaha, mau gue pindahin ke atas genteng noh, biar kagak bikin orang celaka lagi. Is, dasar pintu gila sama kak penghuninya, ucap gue sambil membuka pintu jahanam itu dan keluar dari kamar abang gue. Ciahahaha, dasar adik stres lo dek. Teriak abang gue sebelum gue benar-benar nutup pintunya. Gue pun beranjak menuju kamar gue sendiri buat sholat subuh. Tapi sebelum itu, gue mandi dulu seperti yang tadi abang gue bilang. Takutnya gue nanti walat lagi kagak dengerin omongan dia. Jam sudah menunjukkan 6:30. Gue pun langsung menuju meja makan setelah berseragam rapi. Tadi maunya sih mau bantuin bunda masak di dapur, tapi karena kata bunda kagak usah, ya udah gue kembali ke kamar buat main HP setelah sholat subuh tadi. Udah mandi juga tadi sesuai perintah Tuan Mandor. Dan di meja makan udah ada abang yang juga udah siap buat berangkat kuliah pagi ini. Udah ada Abi juga dan bunda yang sedang menata makanan di meja makan. Pagi semuanya, pagi bun, pagi bi, pagi makhluk astral, ucap gue saat gue udah tiba di meja makan dan udah duduk rapi buat ikut sarapan pagi. Fahira, jangan biasakan kamu bicara tidak sopan seperti itu sama abang kamu, ucap Abi dengan nada menasehatiku agar aku tidak kurang ajar pada yang lebih tua. Bukannya mau kurang ajar sih, tapi kalau sama orang yang satu ini gue tuh kagak bisa buat bicara pelan dan ramah. Tahu tuh Bi, emang tuh bocah satu kagak pernah bener kalau ngomong sama Akbar, maunya ngajak gelut mulu. Aduh, abang gue kayak Abi, dasar umur udah tuwir juga masih aja suka ngadu kayak bocah. Is, kagak patut diturut tuh orang.
Kalian berdua tuh sama aja, kagak usah saling ngadu. Udah pada gede juga, masih aja kelakuannya seperti anak kecil, sambung Bunda yang udah ngambilin nasi buat Abi, sedangkan Abi sudah tidak bicara apa-apa lagi. Iya Bun, maaf, ucap gue dan abang bersamaan. Lalu kami pun lanjut sarapan pagi setelah tadi abang memimpin doa. Tapi tiba-tiba saat kami sedang makan, ada suara mobil yang masuk di halaman rumah kami. Assalamualaikum, ucap seseorang yang udah berdiri di depan pintu utama. Bukan seseorang tapi dua orang, dan itu adalah sahabat-sahabat abang gue. Siapa lagi kalau bukan Kak Fahri sama Kak Rizky yang udah jemput abang buat berangkat bareng ke kampus mereka. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan dari meja makan. Pagi semuanya, sambung mereka lagi. Pagi nak, mari silakan masuk. Ayo sarapan dulu dengan kami. Ini akbarnya lagi sarapan, ucap Abi pada Kak Fahri dan Kak Rizky yang sudah berdiri di depan pintu. Sarapan dulu lah sini Bray, bentar, ini gue lagi makan nih, ucap abang gue menyambut kedua sahabatnya itu. Iya nak, sini sarapan dulu ayo, sambung Bunda juga pada Kak Fahri dan Kak Rizky, karena kami pun juga baru mulai sarapannya. Tanpa banyak bicara lagi, kedua sahabat abang itu sudah menghampiri kami di meja makan, tanpa harus merasa sungkan lagi. Ya karena bagi Abi dan Bunda, mereka sudah seperti putranya sendiri, karena kemana-mana selalu bertiga dengan abang. Begitupun bagi mereka, rumah ini juga sudah seperti rumah sendiri bagi mereka, karena begitu seringnya mereka menghabiskan waktu di mari. Lalu mereka pun sudah mengambil kursi masing-masing dan ikut duduk bersama kami di meja makan. Bukan hanya duduk, mereka juga ikut sarapan kok bersama keluarga gue. Oh ya, kalian mau berangkat pakai satu mobil? Tanya Bunda di sela-sela makan kami. Sedangkan gue cuma bungkam dan membisu tanpa suara. Bagaimana tidak, es balok itu duduk tepat di depan gue. Ya jadi gue cuma fokus sama makanan gue aja sekarang tanpa harus nimbrung omongan mereka semua. Iya Bun, pakai mobilnya Fahri, jawab Kak Rizky dengan santai dan terus mengunyah makanannya. Sedangkan si es balok itu cuma diam, bungkam, dan membisu, dan terus saja mengunyah makanannya. Biasalah, kembali ke sifat asli dia, dingin kayak salju. Tak lama kemudian, kami pun selesai sarapan pagi. Makasih ya Bun, masakan Bunda enak banget deh, puji si es balok pas udah selesai makan dan piringnya udah licin tak tersisa. Beneran dah, dia makannya rapi banget, kagak sembrautan kayak gue yang udah belepotan sama sambel. Piring aja kagak sampai bersih, masih ada sisa makanan di piring yang kagak habis. Iya Bun, makasih ya buat sarapan paginya.
enak banget deh masakan bunda. Sambung Kak Rizky yang juga udah selesai makannya. Iya, sama-sama. Ya udah sekarang kalian cepat berangkat Ki, nanti kesiangan. Ucap bunda pada kami berempat. Abi, antarin Fahira ya. Pinta gue sama Abi buat ngantarin gue ke sekolah. Ya kali gitu gue berangkat sama mereka bertiga. Udah gila apa gue? Ya berangkat sama abangnya lah nak. Masa harus diantarin abinya? Ucap bunda saat gue minta diantarin sama Abi. Tapi kan abangnya berangkat sama, ucap gue menggantung belum selesai menuntaskan kalimat gue karena udah dipotong sama si abang stres. Noh, jangan manja dek, dek. Abi itu mau ke toko sama bunda, masih aja mau diantarin sama Abi. Biasanya juga berangkat sama gue, ucap abang gue agak negas, minta ditampol, bikin kesel aja ngegas gue di depan teman-temannya. Ya kan biasanya gue mau berangkat sama dia, kalau dia pakai motornya yang udah tua itu, yang biasanya suka mogok tengah jalan noh. Iya sayang, Abi kan harus ke toko sama bundanya. Fahira berangkat sama abinya, abangnya aja ya. Sekalian biar rame juga berangkat Kak Fahri sama Kak Rizkinya. Jawab Abi membenarkan pendapat abang tadi, dan terpaksa gue pun harus nurut apa kata mereka. Mah, boleh kan adik gue juga nebeng sama kita, tanya abang gue Kak Fahri, yang sedari tadi membekuk ke patung hidup noh, dan dia pun cuma mengangguk pertanda setuju. Tapi kan bang, ucap gue dengan nada agak merengek karena kagak setuju sama pendapat mereka. Kagak ada tapi-tapian, ayo, ucap abang gue yang udah menjinjing tas gue yang udah gue gendong. Jadinya gue gak anak kucing yang lagi dipegang lehernya noh, karena abang gue udah menjinjing tas yang udah gue pakai di punggung gue. Sedangkan kedua temannya hanya tertawa kecil melihat gue yang kagak akur sama abang. Bentar dulu ngapa? Gue mau salim dulu sama Abi dan Bunda. Jangan asal main nyelonong aja, ucap gue kesal. Akhirnya abang pun melepaskan cekalannya di tas gendong gue. Lalu gue pun salim sama Abi Bunda gue. Begitupun dengan mereka bertiga yang juga ikut salim sama Abi dan Bunda. Fahira berangkat ya Bi, Bun, ucap gue setelah salim sama mereka. Abi, Bunda, kami berangkat dulu ya, sambung abang. Assalamualaikum, ucap kami berempat bersamaan. Iya, waalaikumsalam, hati-hati, jawab Abi dan Bunda bersamaan sambil tersenyum pada kami. Lalu gue pun berangkat ke sekolah bersamaan ketika laki-laki yang rada-rada aneh ini menurut gue. Mungkin di antara mereka bertiga hanya Kak Rizky yang kagak aneh. Kalau abang gue sama si es balok itu ya jangan ditanya lagi. Habis.